Siapa artisnya, Mas? Mohon penjelasannya, ini kan karena tanah ini kan sedikit riskan. Sumpos Atau 100%, harus 100% Pak Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita Tank Street Kejaksaan Negeri Kota Semarang tetap action di YouTube channel Kejaksaan Negeri Kota Semarang bersama saya Mas Adimas dan Tio. Oke. Boleh ini di depan kita nih ada kawan kita yang ganteng-ganteng. Iya. Yang ganteng-ganteng ya Mas Dio ya. Benar, Bang. Yang ganteng-ganteng ini ada Pak Wawan. Bisa salam. Wah, Pak Kasipitsus, pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Bapak Gilang PJ. PJ-nya apa, Mas? PJ-nya itu Pak Jaksa. Pak Jaksa. Iya, Pak Jaksa. Paling jos, Pak. Paling jos. Beliau adalah kasubsi pra penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tidak pidana umum. Oke, sebelum kita mulai ini kok, Iya, gimana? kita ini di sini sudah semua swab, sudah protokol kesehatan. Jadi kita sebelum mulai acara ini kita sudah swab. Dan alhamdulillah kita hasilnya negatif semua. Ya, jelas tuh. Nah, makanya untuk biar akrab boleh Bapak Wawan dan Bapak Gilang kalau diperkenankan membuka masker. Tidak Biar apa-apa. kelihatan Biar wajah-wajah kelihatan tampannya. Tapi lebih enak manggilnya jangan Pak. Apa panggilnya? Kan ya? Manggil aja Abang. Oh, abang. Abang. Oke. Kalau Abang Bapak bilang. kasih pisus boleh panggil boleh nggak? Boleh. Jangan Bapak saja. Kalau Pak Gilang nanti dipanggilnya Abang saja enggak? Abang Ireng ya. Oke. Kita di sini sudah swab semua ya, dan hasilnya alhamdulillah negatif. Jadi selama di sini di Kejaksaan Negeri Kota Semarang banyak suka dukanya ya Pak Gilang dan Pak Wawan ini. Banyak, Mas. Banyak ya. Lebih banyak sukanya atau dukanya? Lebih banyak sukanya, Mas. Sukanya. Saya kumpul dengan Mas-mas ini. Iya, Nanti terlihat saya Pak. gembira, Mas. Terlihat dari wajahnya tuh awet muda Pak, terutama Pak benar. Gilang. Oke, Pak Dio. Ini Iya, gimana? di Semarang ini kan ibu kota Jawa Tengah. Pak Dio ini sering mengamati apa yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang atau di pemerintahan Kota Semarang ini. Apa Pak Dio yang marak yang terjadi di Kota Semarang ini Pak Dio? Ini yang mau kita bahas nih ya banyak sekali ya. Betul. Di Semarang ini mungkin kita bisa bicara yang lagi rame-rame ini ya, karena kita berbicara dengan bapak-bapak dari kejaksaan mungkin Betul. mafia tanah ya. Mas Mafia Dimas ya? tanah, betul. Mafia tanah. Mafia tanah ya. Terus, Saya betul, Ji. Gimana ini Mas ya? Saya juga sering membaca itu di selebritas di TV nasional itu ada artis yang terkena kasus masalah tanah. Betul ya Bapak ya? Bapak jaksa ini mungkin berdua juga sudah sering menangani perkara Siapa tanah. artisnya, Mas? Itu Nirina Zubir Bapak. Nirina Zubir ya. Itu idola saya dulu waktu kecil. Sekarang itu ya. Idola saya sekarang ya istri saya. Mas, ngomong-ngomong nggak ada hand sanitizer ya di sini? Oh, Pak Gilang, ini kita sudah lengkap di sini, oke? Kita hadirkan di sini. Nah, silakan. Terus kita ini ternyata bisa sulap juga saudara. Main sulap juga. Kita di sini tuh sulap. lengkap protokol kesehatan, masker, swab, hand sanitizer, vaksin. Kita semua sudah Komplit ya. vaksin semua. Udah Kita komplit tertib kan ya. di tangan semua. Oke. Terlanjut tadi sudah menjelaskan profil dari Pak Wawan dan Pak Gilang ini. Yang tadi saya jelaskan kan, saya sering melihat ini di media itu bahwa ada yang artis terkena kasus masalah tanah Pak. Nah, mohon penjelasannya, ini kan karena tanah ini kan sedikit riskan.
sedikit riskan. Sekarang itu banyak jadi mafia tanah, kita dengar mafia tanah ataupun calo tanah. Itu bagaimana menurut pandangan dari Pak Wawan ini? Iya, jadi memang mafia tanah ini sebenarnya sudah lama mafia tanah itu terdengar ya, cuman memang akhir-akhir ini memang semakin banyak terdengar perkara-perkaranya. Jadi mafia tanah itu kalau definisi khususnya itu tidak ada sebenarnya. Mafia tanah itu ya persekongkolan antara beberapa orang atau instansi untuk melakukan suatu perbuatan yang atau kejahatan yang berhubungan dengan tanah. Berarti itu ada lebih dari satu orang ya Pak, pasti ya Pak ya? Iya. Kemungkinan ya Pak ya. Lebih dari satu orang atau orang yang bekerja sama dengan kelompok atau badan hukum. Tadi kan konsekuensinya Pak terhadap perbuatan mafia tanah itu sendiri itu apa? Apakah ada ancaman pidananya ataukah ada hukumannya dari sisi perspektif hukum ini? Ya, jadi gini, itu nanti pasti ada. Kita bicara dulu mafia tanah itu cara-cara permainannya, modus operandinya. Jadi modus operandinya para mafia tanah itu ada beberapa yang umum ya, Betul. Jadi ada salah satunya itu menggunakan surat keterangan atau surat pemilikan hak yang palsu atau dibuat seolah-olah palsu, seolah-olah asli ya, yang dipakai untuk penerbitan dokumen sertifikat kepemilikan atas tanah. Wah, berarti ada pemalsuan juga ya Pak? Ada pemalsuan. Kemudian ada juga beberapa pihak yang melakukan penguasaan tanah tanpa izin. Seperti itu. Jadi ada premanisme juga di situ ya Pak ya. Pak. Kemudian tadi dokumen-dokumen yang palsu tadi digunakan untuk misalnya letter C nih, zaman dulu letter C. Betul. Kemudian mereka bekerja sama dengan pihak-pihak, saya bilang oknum ya, oknum di desa atau oknum di kelurahan untuk menerbitkan surat kepemilikan tanah. Kemudian surat kepemilikan tanah itu dibawa ke kantor pertanahan. Atas dasar itu kantor pertanahan kan menerbitkan sertifikat nih. Betul. Jadi ada kemungkinan ada permainan di situ sehingga terbitnya sertifikat hak kepemilikan atas tanah yang tidak benar. Oh, jadi juga sudah muncul ya Pak itu ya Pak. Akibat dari pemalsuan itu jadi timbullah sertifikat yang seolah-olah benar seperti itu ya Pak ya. Oh, ini di sini ada tagline ini ya. Jaksa Agung instruksikan jajarannya bentuk tim khusus berantas mafia tanah. Oh, ini. Iya. Kejaksaan juga mendukung nih atas pemberantasan untuk mafia tanah dan pelabuhan. Betul. Harus ini. 99%. Oh, 100%. Harus 100% Pak Dio. Jadi memang Pak ini Mas Dio ya, Pak Jaksa Agung ini merespon lah adanya maraknya mafia tanah ini dengan menerbitkan surat edaran Jaksa Agung nomor 16 tahun 2021 tentang pemberantasan mafia tanah. Saya bacakan sebelah sini. Apa Pak? Di situ Pak, saya bisa lihat. Iya, boleh nanti saya lihatkan. Pemberantasan mafia tanah ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan berkemanfaatan. Kemudian untuk peningkatan investasi, pengembangan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat atas pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan tanah yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi ini salah satu respon dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk pemberantasan mafia tanah. Ini harus didukung ya Pak ya, di programnya Pak Jaksa. Ini sangat mulia sekali karena dampaknya mafia tanah ini sangat meluas ya Pak ya. Meluas ya. Seluruh masyarakat kena ya, apalagi yang masyarakat mohon maaf ya yang pendidikannya kurang seperti itu ya Pak ya. Selain dari tindak pidana pemalsuan di mafia tanah itu banyak sekali ini marak itu tentang penipuan juga. Modusnya penipuan. Iya, ini saya kayaknya pernah. Jadi modusnya itu sekarang ya seseorang membeli sebuah rumah, tapi akan dijanjikan rumah itu seolah-olah benar jadi ya. Rumahnya itu akan jadi dalam waktu 6 bulan lagi. Asal nanti di DP dahulu. Sampai tenggang waktu yang ditentukan, tapi pada saat itu ternyata tanahnya bermasalah.
Saya tambahkan kalau di Pitsus beberapa waktu yang lalu memang pernah menangani ada. Memang belum ketika saya menjabat di sini, tapi memang ada. Jadi kasus posisinya ada seseorang yang menghubungi kalau mau dibilang BUMN yang mengurusi perumahan, orang itu menghubungi, jadi dia punya tanah seluas kurang lebih sekitar 1000 meter. Kemudian dia menghubungi PT di kepala unitnya itu untuk merubah letter C-nya itu dari 1000 meter menjadi 3000 sekian. Nah, jadi ada imbalan dari orang itu ke kepala unit itu untuk merubah. Setelah dirubah, dibawalah surat-surat itu ke kelurahan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan dari lurah itu kemudian dibawalah ke kantor pertanahan. Atas dasar permohonan itu kantor pertanahan melakukan pengukuran ulang tetapi berdasarkan surat permohonan itu. Jadi akhirnya terbitlah sertifikat ini. Akibat terbit sertifikat itu ada kerugian yang diderita oleh BUMN PTP ini. PTP. PTP Ya, PTP. Jadi, bukan PTP ya. Bukan PTP. Kalau Kalau PTP itu kan perkebunan tuh. Nah, ini PTP. Kalau mau dibilang PT Perumnas gitu aja lah. Oh, PT Perumnas ya. Seperti itu. Jadi akhirnya kan PT Perumnas ini kehilangan sejumlah tanah sehingga mengakibatkan kerugian negara. Waktu itu memang disidik oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Jadi yang terlibat itu ada pemilik tanah, terus lurah, satu lagi adalah kepala unit tadi, ya. PTP tadi. Ya, tadi. Kemudian Betul. kemudian ada lagi beberapa belum lama ini ada keterlibatan oknum dari kantor pertanahan untuk jadi dia menerima sesuatu dari PPAT untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat. Oh iya itu sempat ramai kita waktu itu, dengar Pak. juga ya Pak ya, itu di khususnya warga Kota Semarang ya Pak. Kalau tadi penjelasan dari Pak Wawan ini kan sebenarnya cukup panjang ya Pak ya prosedurnya itu ya Pak ya. Panjang ya Pak ya. Cuman saya pengen tahu agar masyarakat yang nonton ini khususnya Kota Semarang ini apa sih Pak kiat-kiatnya dari Pak Wawan dan Pak Gilang ini selaku aparatur penegak hukum ini agar tidak terkena mafia tanah ini atau tidak terlena dengan mafia tanah ini, karena kan semua orang pasti pengen memiliki tanah beserta sertifikatnya. Seperti itulah tips and trick. Tipsnya ya kalau tips dan sarannya kalau masyarakat ingin memiliki tanah ya harus selidiki dulu. Betul. Sedikit dulu tentang dokumen tanahnya, tentang keabsahan dokumen tanah, kemudian letaknya, luasannya, dan bisa dicek juga di kantor pertanahan, di BPN, di kantor pertanahan, atau di konfirmasi ke kantor desa atau kantor kelurahan. Kemudian sekarang ini proses di kantor pertanahan itu sudah mudah sekali. Jadi masyarakat ini bisa secara langsung mengurus semua dokumen yang terkait dengan kepemilikan tanah ini di kantor pertanahan. Ya. Atau kalau memang tidak sempat waktunya mungkin melalui PPAT, notaris yang dipandang dipercaya oleh masyarakat tersebut. PPAT ya Pak. Kalau dari Pak Gilang sendiri Pak, dari kiatnya itu untuk agar masyarakat khususnya masyarakat Kota Semarang ini yang melihat nonton ini apa Pak kiatnya agar tidak terkena mafia tanah? Jadi gini Pak Gilang, untuk kiatnya memang kurang lebih sama seperti Pak Wawan. Betul. Kita harus tahu asal muasal siapa pengembangnya, asalnya dari mana. Banyak nih sekarang perumahan-perumahan yang dibangun di Semarang ini. Banyak ya. Selain kalau misal sudah dicek masih kurang yakin atau masih agak ragu, bisa konsultasi aja di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Oh, berarti masyarakat pun masyarakat pun bisa ya untuk
datang ke sini konsultasi ya Pak, bisa ya Pak ya. Nanti ketemu Pak Gilang bisa ya Pak ya. Bisa. Oh nanti tetangga saya tak suruh ketemu Pak Gilang semua saja nanti. Sama Pak Gilang. Jadi gini Mas Dimas, Mas Dio, Iya Pak, gimana Pak? Kejaksaan Negeri Kota Semarang ini kan sudah buka hotline, Ya. hotline di Curhat Mas Adi. Nanti mungkin bisa ditampilkan nomornya di sini Mas ya Mas. Mas Oke. Adi nanti kita tampilkan Ya, di sini atau kalau mau konsultasi atau melaporkan secara online bisa di situ. bisa, Kemudian kalau mau datang sendiri ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang, jadi kejaksaan itu punya fungsi perdata dan tata usaha negara. Perdata dan tata Di usaha negara. di seksi perdata dan tata usaha negara itu ada yang namanya pelayanan hukum gratis. Ya. Itu bagi masyarakat Bagi ya, Pak? masyarakat umum ya, Pak, masyarakat ya? umum. Jadi Oke. masyarakat umum bisa Tuh, cek masyarakat umum bisa Gratis ya, gratis. konsultasi di sini. Gratis ya Pak ya? gratis ya. Gratis. Jadi bisa konsultasi mengenai permasalahan perdata dan tata usaha negara. Betul. Perdata bisa pertanahan, tentang pernikahan, perceraian. Perceraian juga bisa ya Pak? Bisa Mas, bisa. Nanti akan diberikan saran-saran, advice dari Jaksa Pengacara Negara. Kemudian kalau Catat masyarakat Kota Semarang ataupun yang menonton tuh bisa konsultasi gratis. Kalau layanan hukum gratis. Pakai WhatsApp tadi juga bisa, Bisa, ya Pak? ya Wah, di ini. Curhat Mas Adi namanya. Kami punya layanan Curhat Mas Adi. Jadi kalau masyarakat khususnya masyarakat Kota Semarang mengetahui adanya mafia tanah, bisa dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang di ini nih, di Curhat Mas Adi nih. Hotline ini apa ya? Hotline-nya ya. Curhat Mas Adi nih guys, coba ini dicatat Ini. mungkin. Nanti Bisa. mungkin bisa dimasukkan di deskripsi Mas. Oh Jadi bisa, pasti, iya. pasti Iya. Pak ya. Ini sangat Oke. berfungsi dan sangat bermanfaat untuk Khusus masyarakat di wilayah Kota Semarang bisa Oh, laporkan bisa ke sini. di bawah sini Mas. Oke. Wah nggak terasa ya Pak ya, kita ngobrol asik ini. Durasinya habis. Mungkin iya, yuk, kita mungkin ke depan bisa kita lanjut lagi. Terima kasih untuk Pak Wawan dan Pak Gilang ini untuk Iya. Sama-sama kesempatannya. Mas, nggih. Sangat welcome sekali dan sangat informatif. Ah, benar. Oke teman-teman, ting treat ya, Ya. ting treat. Oke, Kejaksaan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tetap ikuti terus channel kita bersama saya Adimas dan Saya Dio. oke sampai ketemu lagi untuk lain kesempatan. See ya guys.